Mari kita sejenak menenangkan hati, menyimak perjalanan hidup seorang manusia mulia yang tumbuh dalam ujian. Di kota gurun bernama Mekah, lahirlah seorang anak yang kelak dikenal sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Ayahnya wafat sebelum ia lahir, membuatnya tumbuh sebagai anak yatim sejak membuka mata di dunia yang keras. Sungguh berat ya. Ibunya meninggal saat ia masih kecil, meninggalkan duka dan menjadikannya semakin akrab dengan kesabaran sejak usia dini. Itu pasti sangat berat. Ia kemudian diasuh kakeknya, lalu pamannya, belajar hidup sederhana, bekerja keras, dan menghargai setiap kebaikan kecil. Saat remaja, ia dikenal sebagai pemuda jujur, tidak pernah berbohong dan selalu menjaga amanah siapapun percaya kepadanya. Masyarakat menjulukinya Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya karena tutur kata dan sikapnya selalu menenangkan. Ia pernah menggembala dan berdagang, belajar memahami karakter manusia serta kerasnya perjuangan hidup sehari-hari. Kejujurannya menarik perhatian seorang saudagar mulia, Khadijah binti Khuwailid, yang kemudian mempercayakan usaha dagangnya. Kepercayaan itu berubah menjadi rasa hormat dan cinta, hingga mereka menikah dan membangun rumah tangga yang damai dan sederhana. Meski hidupnya mulai tenang, hatinya gelisah melihat masyarakat hidup dalam pertikaian dan ketidakadilan. Meski hidupnya mulai tenang, hatinya gelisah melihat masyarakat hidup dalam pertikaian dan ketidakadilan. Ia sering menyendiri untuk merenung, mencari makna hidup dan kebenaran di tengah hiruk-pikuk kota. Tempat yang sering ia datangi adalah Gua Hira, tempat sunyi untuk berdoa dan berpikir. Pada usia 40 tahun di tempat sunyi itu, ia menerima wahyu pertama yang mengubah sejarah dunia. Sejak saat itu, ia diangkat menjadi rasul, membawa pesan agar manusia hidup dalam keadilan dan kasih sayang. Perjalanannya tidak mudah, hinaan, ancaman, dan penolakan datang dari orang-orang yang menentangnya. Namun kesabaran, kelembutan hati, dan kejujurannya membuat ajarannya perlahan diterima banyak orang. Perjalanan hidup Nabi Muhammad mengajarkan bahwa kelembutan hati mampu mengalahkan kebencian paling keras. Saat dihina dan ditolak, beliau tidak membalas dengan amarah, tetapi tetap menunjukkan kesabaran dan kasih sayang. Beliau percaya hati manusia bisa berubah jika dihadapi dengan akhlak yang baik, bukan dengan kebencian. Ketika berdakwah ke Taif, beliau justru diusir dan dilempari batu hingga tubuhnya terluka. Namun dalam keadaan sakit, beliau tidak mendoakan keburukan bagi mereka yang menyakitinya. Beliau justru berharap suatu hari nanti, keturunan mereka mengenal kebaikan dan hidup dalam kebenaran. Bertahun-tahun kemudian, saat kembali ke Mekah sebagai pemenang, beliau bisa saja membalas semua perlakuan buruk. Namun yang beliau pilih adalah memaafkan dan memberi kesempatan baru bagi orang-orang yang dulu memusuhinya. Akhlak mulia itulah yang akhirnya menaklukkan banyak hati tanpa kekerasan. Kemenangan terbesar beliau bukan kemenangan perang, tetapi kemenangan dalam memaafkan. Hari ini, kita sering bertengkar hanya karena perbedaan kecil, bahkan di media sosial. Kita mudah tersinggung, cepat membalas, dan lupa bahwa kelembutan jauh lebih kuat daripada emosi. Jika disakiti, kita bisa memilih membalas, atau memilih menjadi pribadi yang lebih tenang dan bijak. Karena orang yang kuat bukan yang paling keras, tetapi yang mampu menahan amarahnya. Dari seorang anak yatim, ia tumbuh menjadi pemimpin besar yang membawa perubahan bagi dunia. Kisah hidupnya mengajarkan bahwa kesabaran, kejujuran, dan kepedulian mampu mengangkat manusia menuju kemuliaan hidup.